Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran sejarah pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Belanda pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Untuk pertemuan saat ini kita akan membahas tentang bagaimana respon dari masyarakat Kesultanan Banten. Karena tentunya kalian dan kita semua juga sudah tahu apabila Belanda pertama kali datang ke wilayah Nusantara itu adalah ke Banten. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita pahami materi ini dengan melihat terlebih dahulu timeline. Di sini Ibu sudah membuat timeline atau garis waktu tentang kekuasaan Belanda di Nusantara. Pertama, tentunya Belanda menancapkan kekuasaan pertamanya itu ketika mereka berhasil merapatkan kapalnya di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Kemudian pada tahun 1602 sampai dengan tahun 1799, Belanda membentuk VOC, sehingga yang berkuasa di Nusantara adalah VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dan kemudian setelah tahun 1799, wilayah yang pernah dikuasai oleh VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kemudian setelah itu terjadi peralihan kekuasaan dari asalnya kekuasaan di Nusantara itu dipegang oleh Belanda, kemudian dipegang oleh Prancis dan juga Inggris. Mulai dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1816. Dan untuk Prancis pernah berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811, dan Inggris berkuasa di Nusantara tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Dan setelah itu melalui Konvensi London tahun 1816, kembali Nusantara atau sudah bernama Hindia Belanda dikuasai kembali oleh pemerintah Belanda yang membentuk pemerintah kolonial Hindia Belanda dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1942. Kemudian untuk membahas tentang materi ini, ada dua konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah kolonialisme, dan yang kedua adalah imperialisme. Apabila kita perhatikan dari pengertian kedua konsep ini, menurut KBBI, bahwa kolonialisme itu adalah sebuah paham tentang penguasaan suatu negara oleh negara atau bangsa lain dengan tujuan memperluas kekuasaan negara tersebut. Kemudian imperialisme, sebuah sistem politik yang dilakukan dengan menjajah negara lain, bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar mungkin. Ini keduanya seperti sama, namun berbeda. Coba diperhatikan. Kalau imperialisme sudah jelas, tujuannya adalah menjajah. Namun kalau kolonialisme, ini adalah memperluas kekuasaan. Belum tentu juga menjajah secara keseluruhan, tetapi menguasai sektor-sektor kehidupan yang penting. Sebagai contohnya memperluas kekuasaan negara tersebut di bidang ekonomi, di bidang budaya, atau yang lainnya. Tapi pada intinya kedua konsep ini merujuk pada satu kenyataan, bila di Indonesia atau Nusantara
Mulai ketika datangnya bangsa Eropa, baik itu Portugis, Spanyol, dan juga Belanda, bahkan nanti pada abad ke-19 muncul Inggris dan juga Prancis, mereka sama-sama pada akhirnya prakteknya melakukan sebuah penjajahan. Namun kita bisa lihat di sini ya, sistem penjajahannya itu bisa dilihat dari dua bentuk, yakni ada yang disebut dengan imperialisme kuno dan ada yang disebut dengan imperialisme modern. Nah, imperialisme kuno itu terjadi pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Pelakunya adalah pedagang Portugis, Spanyol, juga Belanda melalui VOC-nya dengan motivasinya adalah 3G. Jelas kalau 3G berarti mereka lebih mengarah kepada perluasan kekuasaan negara dan menguasai wilayah yang mereka kuasai tersebut di bidang ekonomi gitu ya. Kemudian dengan dia menguasai perekonomian, kemudian dia pun mendapatkan kekuasaan sekaligus juga dia memiliki sebuah keinginan untuk menyebarkan ajaran agama. Nah, itu dari imperialisme kuno. Sedangkan imperialisme modern di sini pelakunya adalah pemerintah Prancis, Inggris dan juga Belanda pada abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Motivasinya adalah penguasaan penuh terhadap Indonesia, ya Indonesia nama sekarang, kalau dulu namanya adalah Hindia Belanda, di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, itu konsep tentang kolonialisme dan imperialisme. Dan silakan kalian lihat di sini kekuasaan Belanda pada abad ke-16 sampai 18 di Indonesia, yang awalnya Belanda itu datang ke Banten, kemudian dia melebarkan kekuasaannya dengan ya tujuannya adalah ingin mendapatkan monopoli perdagangan, dan dia memanfaatkan kondisi-kondisi konflik di dalam negeri di wilayah Nusantara, dan pada akhirnya sedikit demi sedikit tetapi pasti Belanda melalui VOC-nya berhasil menguasai wilayah Nusantara. Dan kemudian tadi Ibu sudah menyebut VOC. Apa itu VOC? VOC atau kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Company atau perusahaan Belanda Hindia Timur. Coba kalian perhatikan di sini ada gambar ya, ada gambar. Di sini ada informasinya yang diperoleh kalau gambar ini dari Dutch Maritime Museum. Di sini menggambarkan tentang perkumpulan para saudagar. Para saudagar itu adalah orang-orang kaya yang bergerak di bidang bisnis ya, bisnis perniagaan. Perkumpulan para saudagar di Belanda yang menjadi cikal bakal VOC. Nah, jadi kalian harus paham apabila yang datang ke Nusantara, dalam hal ini ke Banten pada awalnya tahun 1596, itu adalah penjelajah Belanda yang sekaligus juga sebagai pedagang. Jadi bukan pemerintah Belanda yang menjalankan misi untuk penjelajahan dunia untuk menemukan Nusantara, tapi para pedagang-pedagang Belanda lah yang kemudian mereka mengeluarkan modal untuk menjelajahi samudra dan pada akhirnya sampai ke wilayah Nusantara, kemudian melakukan transaksi perdagangan dengan masyarakat lokal, dan mulailah di sana mereka kan pada awalnya juga sudah punya misi ingin menguasai perdagangan. Maka dengan berbagai macam cara mereka berupaya untuk menguasai perdagangan secara tunggal di kawasan Nusantara. Nah, ketika para pedagang Belanda ini sudah menemukan Nusantara, tentu saja kan informasi tentang keberhasilan kelompok penjelajah sebelumnya sampai juga ke telinga orang-orang Belanda. Sehingga pada akhirnya banyaklah pedagang-pedagang dari Belanda itu datang ke wilayah Nusantara,
dengan memiliki tujuan yang sama. Dan apa yang terjadi? Ya pastilah terjadi persaingan perdagangan di antara para pedagang Belanda itu sendiri. Nah, ini dikritisi oleh Staten General atau Parlemen Belanda, kalau di kita MPR lah gitu ya namanya. Pada tahun 1598, Staten General ini mengusulkan supaya dibentuk perusahaan dagang dalam bentuk kongsi dagang. Maka pada tanggal 20 Maret tahun 1602 dibentuklah VOC. Nah, kenapa Staten General ini mengusulkan dibentuknya perusahaan dagang dalam bentuk kongsi dagang? Sebetulnya bukan hanya melihat karena adanya sebuah persaingan perdagangan antar pedagang-pedagang Belanda yang tentunya ini akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan mereka peroleh. Namun juga mereka melihat ada pesaing dari bangsa Eropa lainnya yang sudah terlebih dahulu membangun sebuah kekuatan ekonomi untuk menghadapi kegiatan pasar internasional, yakni Inggris melalui EIC-nya. EIC itu apa? EIC ya. East Indies Company. Sama, yaitu kongsi dagang pedagang-pedagang Inggris di kawasan Hindia Timur. Dan sebelumnya juga tentunya kita juga sudah tahu, sebelum Belanda datang, sebelum Inggris juga melakukan penjelajahan dunia, ada dua bangsa Eropa atau negara Eropa yang sudah terlebih dahulu menguasai perdagangan internasional, perdagangan rempah-rempah di Nusantara, yakni Portugis dan juga Spanyol. Nah, kekuatan Portugis dan Spanyol ini pun tidak dianggap remeh oleh Belanda, sehingga mereka berpikir apabila mereka tidak membentuk sebuah kongsi dagang yang kuat, maka mereka tidak bisa mengungguli pesaing mereka, yakni Inggris, Portugis, dan juga Spanyol. Nah, itu. Nah, kemudian VOC ini strukturnya memiliki direktur, dan direktur-direktur ini berasal dari setiap perwakilan atau majelis. Dan di Belanda ada 6 wilayah perwakilan atau majelis, dan majelis di sini ya kan memiliki direktur, jumlahnya ada 17, disebut juga dengan Heren 17 atau tuan-tuan 17. Dan kemudian markas besar VOC itu adanya di Amsterdam, Belanda. Dan kemudian bukan hanya di Belanda saja, namun VOC kemudian membangun kantor-kantor perwakilannya, khususnya adalah di Nusantara. Dan tentunya bukan hanya di Nusantara saja, tapi di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, seperti itu. Dan untuk di Nusantara sendiri, VOC itu untuk pertama kali membangun kantor perwakilannya di Banten pada tahun 1603, kemudian memindahkannya ke Makassar tahun 1609, kemudian tahun 1610 sampai 1619 dipindahkan ke Ambon. Dan mengingat Ambon ini sebetulnya bukanlah sebuah tempat yang strategis untuk kegiatan perdagangan, pada akhirnya Gubernur Jenderal Belanda ya mengalihkannya ke Batavia atau ke Jakarta, Jakarta gitu ya, kalau dulu namanya seperti itu, pada tahun 1619 sampai dengan 1799. Nah, ketika sudah dipindahkan ke Batavia ini, ya semakin meluaslah, dan wilayah kekuasaan VOC dan juga kekuatan VOC semakin kuat. Bukan hanya di wilayah Jakarta atau Batavia, tetapi nyaris menguasai seluruh wilayah Nusantara. Lantas, apa sih yang membuat atau yang bisa mendorong VOC itu memiliki sebuah kekuatan untuk memperkuat posisinya dan melebarkan kekuasaannya? Nah, VOC itu memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy.
Nah, apa saja okre itu? Coba kalian perhatikan di sini ada mata uang ya. Ini mata uang nih. Mata uang VOC tahun 1790. Kenapa dibuatnya mata uang ini? Nah, ternyata VOC, walaupun VOC itu adalah kumpulan dagang, tetapi mereka diberikan hak istimewa oleh pemerintah kerajaan Belanda untuk membentuk mata uang sendiri. Kemudian mereka pun berhak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat benteng di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah yang mereka kuasai. Kemudian mereka pun memiliki pasukan tentara sendiri. Nah, ini unik ya. Ini kumpulan dagang, tetapi mereka memiliki pasukan. Jadi seolah-olah VOC itu adalah sebuah negara. Nah, seperti itu. Kemudian juga VOC berhak untuk melakukan hubungan diplomatik dengan raja-raja atau penguasa setempat. Itu kan sebetulnya kalau hubungan diplomatik ini antara pemimpin dengan pemimpin, gitu kan, pemimpin negara dengan pemimpin negara. Tapi ini pemimpin negara bisa melakukan hubungan perdagangan dengan gubernur jenderal VOC. Jadi seolah-olah VOC itu adalah perwakilan pemerintah kerajaan Belanda di negara-negara yang dikuasainya. Nah, tentunya di sini mata uang yang dibuat oleh VOC tujuannya adalah untuk melancarkan tujuan mereka, yaitu untuk melakukan monopoli perdagangan. Dan untuk monopoli perdagangan ini sebagai alat tukarnya adalah mata uang VOC ini, termasuk juga tentara. Nah, kenapa? Karena ada korelasinya di sini. Ketika mau melakukan monopoli perdagangan, tentu saja kan kita sendiri sudah tahu kalau Nusantara itu bukanlah sebuah daerah yang kosong tanpa ada sebuah penghuninya, tanpa ada sebuah sistem politik yang mapan. Ini kan sudah terbangun ketika zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam, masyarakat sudah terbiasa melakukan aktivitas perdagangan yang bebas. Mereka ya masyarakat Nusantara itu bisa berdagang dengan siapapun tanpa ada istilah monopoli perdagangan. Tapi di sini Belanda melalui VOC-nya menginginkan untuk melakukan monopoli perdagangan. Dan tentunya tidak akan mudah bagi mereka untuk melakukan atau merealisasikan cita-citanya tersebut. Nah, mereka sudah memprediksi pasti akan ada sebuah pertentangan dalam upaya mereka merealisasikan keinginannya. Maka untuk itu mereka mempersiapkan pasukan untuk menghadapi serangan dari penguasa setempat. Nah, itu hak-hak yang dimiliki oleh VOC sehingga VOC memiliki kekuatan untuk melebarkan kekuasaannya di wilayah Nusantara khususnya. Dan selanjutnya di sini ketika VOC itu atau ya Belanda, pedagang-pedagang Belanda ini datang dan kemudian mereka itu berupaya untuk menancapkan kekuasaannya di Nusantara, khususnya di Banten, maka ada sebuah reaksi dari masyarakat Banten. Nah, masyarakat Banten di sini di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa berupaya untuk memulihkan kedudukan Banten sebagai bandar dagang internasional. Caranya adalah mereka mengundang pedagang-pedagang Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, juga Portugis, serta membangun hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Dan tentunya ini membuat cemburu dari VOC yang mereka itu kan memiliki sebuah keinginan supaya Banten itu dikuasai oleh mereka secara tunggal. Tetapi pemilik kesultanan yaitu Sultan Ageng Tirtayasa tidak mau mengikuti keinginan dari VOC yang merupakan ini bangsa asing bagi mereka. Dan di sini Kesultanan Banten memiliki hak prerogatif untuk bagaimana mengelola perekonomian mereka. Dan mereka menginginkan yang namanya Banten itu ya harus menjadi sebuah tempat perdagangan yang nyaman dan bebas, siapapun bisa berdagang. Bangsa Eropa manapun boleh berdagang dan tentunya ini tidak sejalan dengan pemikiran dan keinginan dari VOC. Pada akhirnya VOC berupaya untuk menghalang-halangi upaya
dan keinginan dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk memulihkan kedudukan Banten sebagai bandar dagang internasional. Cara yang dilakukannya adalah mereka, yakni POC, memblokade dan mengganggu kapal-kapal yang berlayar menuju Banten dari Cina dan Malaka. Jadi bangsa Cina ataupun bangsa Asia dan juga Eropa yang mau berlayar menuju Banten itu dihalangi oleh mereka sehingga tidak bisa sampai ke Banten. Dan tentunya ini misi dari Sultan Ageng Tirtayasa otomatis tidak bisa terrealisasi dengan baik. Dan kemudian VOC pun melakukan kegiatan monopoli perdagangan di daerah pesisir pantai utara Jawa. Dan kemudian yang paling parahnya lagi, mereka melakukan politik divide et impera, yaitu memecah belah antara Sultan Ageng Tirtayasa sebagai penguasa Banten dengan Sultan Haji yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, itu ya. Kemudian, untuk bisa menghadapi hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Kesultanan Banten? Nah, Sultan Ageng Tirtayasa mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC yang menimbulkan gangguan di Batavia. Nah, itu jadi karena VOC itu sudah mengganggu lalu lintas perdagangan dari Cina, dari Malaka, sulit untuk nyampe ke Banten, maka Sultan Ageng pun berupaya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC supaya mereka tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan yang sama. Dan kemudian memberikan tekanan dan memperlemah kedudukan VOC dengan cara merusak beberapa kebun tanaman tebu milik dari VOC. Nah, akhirnya apa? Hubungan antara Banten dengan Batavia. Nah, kenapa ke Batavia? Maksudnya ada dengan VOC, karena Batavia adalah kantor pusat dari VOC itu semakin memburuk. Jadi hubungan antara Kesultanan Banten dengan VOC itu semakin buruk. Dan pada akhirnya di sini kedua belah pihak berupaya untuk menghadapi serangan-serangan baik dari kerajaan Banten maupun dari VOC. Maksudnya kerajaan Banten berupaya menghadapi serangan dari VOC, VOC pun berupaya menghadapi Kesultanan Banten. Apa yang dilakukan oleh VOC? Yang pertama adalah mereka membangun, atau yang paling utama mereka membangun benteng-benteng pertahanan. Salah satunya adalah benteng Norway. Nah, kenapa mereka membangun benteng pertahanan? Karena sudah jelas kan, masyarakat Banten itu berupaya untuk melakukan penyerangan dan penekanan kepada kekuatan VOC langsung. Dan VOC berpikir ini bisa dihadapi dengan membangun benteng, sehingga pasukan dari Kesultanan Banten tidak bisa mengalahkan mereka. Kemudian untuk Kesultanan Banten apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan oleh Kesultanan Banten yakni membangun saluran air dari ujung Jawa sampai Pontang. Tujuannya adalah satu, untuk irigasi. Tentunya ini untuk ketahanan pangan mereka sendiri. Dan kemudian untuk memudahkan transportasi perang. Sehingga untuk mengangkut pasukan, kemudian amunisi perang itu bisa mudah dengan adanya saluran-saluran air ini. Kemudian, bagaimana caranya VOC itu memenangkan persaingan atau peperangan dengan Banten? Nah, ini ada sebuah peristiwa yang kemudian dimanfaatkan oleh VOC. Yakni pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat Abdul Najjar Abdul Qahar atau Sultan Haji sebagai raja pembantu yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan dalam negeri Kesultanan Banten. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa pun memberikan wewenang urusan luar negeri kepada Pangeran Arya Purbaya. Sama, Pangeran Arya Purbaya juga adalah anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Namun Sultan Haji adalah putra mahkota yang sudah kemungkinan besarnya akan mengganti tampuk kekuasaan dari Kesultanan Banten apabila Sultan Ageng Tirtayasa sudah mundur dari kekuasaannya. Dan situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan cara mereka itu memprovokasi Sultan Haji. Dan mereka menggembosi dengan
mereka itu berupaya bagaimana caranya Sultan Haji itu tidak percaya kepada ayahnya. Sehingga pada akhirnya Sultan Haji memiliki pemikiran yang buruk terhadap Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan diangkatnya Pangeran Arya Purbaya, Sultan Haji takut apabila Sultan Ageng Tirtayasa tidak akan pernah mengangkat Sultan Haji menjadi Sultan Banten. Dan dia menginginkan supaya urusan dalam negeri dan luar negeri tidak dipecah-pecah, tetapi harus dipegang oleh Sultan Haji. Dan pada akhirnya Sultan Haji itu membangun sebuah persekongkolan dengan VOC. Tujuannya adalah untuk menggulingkan takhta Kesultanan Banten yang dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Tentu saja di sini Sultan Haji yang meminta bantuan VOC disambut dengan baik oleh VOC, tapi ada 4 syarat. Syaratnya ini antara lain Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Cirebon itu kan daerah Kesultanan Islam yang ada di daerah pesisir pantai utara dan merupakan sebuah kota pelabuhan yang penting. Dan ini sangat menarik apabila VOC menguasai Cirebon, itu yang dipikirkan oleh VOC. Dan pada akhirnya disetujui oleh Sultan Haji. Kemudian VOC menginginkan apabila monopoli lada di Banten itu dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang-pedagang Asia, dalam hal ini Persia, India, dan juga Cina. Artinya tidak boleh ada pedagang-pedagang Asia yang menguasai perdagangan lada kecuali VOC. Dan tentunya juga bukan hanya pedagang Asia, tetapi pedagang-pedagang Eropa lainnya. Kemudian Banten harus membayar Rp600.000 apabila mereka ingkar janji. Jadi kalau isi perjanjian antara Sultan Haji dengan VOC itu tidak direalisasikan, maka mereka harus bayar uang, bukan uang denda sebanyak Rp600.000. Nah itu. Kemudian pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Nah itu ya. Ya karena Sultan Haji itu menginginkan, sangat ingin sekali mendapatkan kekuasaan di Banten, akhirnya menerima keempat syarat tersebut. Dan sebetulnya ini mereka ini ya masyarakat Banten pada akhirnya ketika Sultan Haji menyatakan setuju, ini sudah artinya bahwa Banten itu atau Sultan Haji sudah menyerahkan kekuasaan Kesultanan Banten kepada VOC, tapi karena memang dia menginginkan kekuasaan, jadi tidak berpikir tentang hal tersebut. Yang jelas dia menginginkan keinginannya itu terwujud, masalah urusan nantinya ya akan dipikirkan nanti. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Sultan Haji. Dan kemudian pada tahun 1681, VOC berhasil menguasai Keraton Surosowan dan menjadikan Sultan Haji sebagai Sultan Banten. Bagaimana dengan Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian Pangeran Arya Purbaya dan juga para pengikutnya? Ya tentunya harus keluar dari Keraton Surosowan. Gitu. Dan mulailah di sana perjuangan melawan VOC benar-benar dilakukan secara masif oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sehingga pada tahun 1682 Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menyerang Surosowan untuk merebut kembali pusat kekuasaan Kesultanan Banten. Dan pada saat itu Sultan Haji terdesak. Ketika terdesak kembali lagi minta bantuan kepada VOC karena memang sudah menjadi sekutu dari VOC, dengan mudah ya pasukan VOC dari Batavia itu datang di bawah pimpinan Van Foystak. Sehingga akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa beserta pasukannya terdesak hingga mundur ke Benteng Tirtayasa. Dan Benteng Tirtayasa itu dikepung oleh VOC. Pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa, Raden Purbaya, serta pasukannya berjuang dengan gerilya masuk ke hutan Lebak hingga ke Bogor. Sampai pada akhirnya pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan ditahan di Batavia, hingga meninggal tahun 1692. Maka berakhirlah perlawanan dari Kesultanan Banten terhadap VOC. Namun perlawanan rakyat Banten tidak berhenti melawan VOC. Tahun 1750 muncul seorang tokoh yang bernama Kitapa. Dia
memimpin masyarakat Banten untuk terus melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, kenapa? Ya tentu saja di sini bukan lagi permasalahan masalah perebutan tahta kekuasaan, tapi benar-benar masyarakat Banten ingin memerdekakan wilayahnya. Karena ketika VOC menguasai Banten, tentunya tidak ada sebuah kemerdekaan secara ekonomi khususnya, dan secara umumnya tidak ada sebuah kemerdekaan di dalam mereka melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang bisa disampaikan tentang materi bagaimana respon dari masyarakat Banten atau Kesultanan Banten terhadap kekuasaan VOC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.